Salam anak-anak kami kelas 11. Kali ini kita ketemu di sejarah kelompok peminatan. Nah, kita akan lanjutkan materi kita di bab 3, sejarah peminatan dengan topik revolusi Amerika. Nah, baik anak-anak kami sekalian, semoga kalian tetap dalam keadaan semangat dan tentunya dalam keadaan sehat. Nah, baik, seperti apa konsep materi kita kali ini? Nanti anak-anak kami akan saya jelaskan mengenai revolusi Amerika, yang mana di video saya sebelumnya sudah kita bahas mengenai revolusi Prancis. Jadi kita fokus di revolusi Amerika ya. Nah, baik, langsung saja kita lihat. Revolusi Amerika itu adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783 ya. Nah, jadi patriot Amerika atau pejuang-pejuang Amerika nanti di 13 koloni ya. Jadi pada awalnya Amerika itu nanti terdiri dari 13 koloni ya. Nah, itu mampu mengalahkan Britania Raya atau Inggris ya dalam perang revolusi Amerika itu sekitar tahun 1775 sampai 1783. Nah, adapun nanti kemenangan Amerika di sini karena mereka dibantu oleh Prancis dan juga nanti Spanyol ya, meraih kemerdekaan dari Britania, dan disinilah nanti didirikan yang namanya Amerika Serikat ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita bahas dulu sedikit mengenai keadaan Amerika sebelum kedatangan Columbus ya, yang mana kita ketahui Columbus ini adalah salah satu penjelajah dunia ya. Nah, jadi sebelum Columbus itu menemukan benua Amerika, telah ada beberapa bangsa Eropa yang pernah menginjakkan kakinya di daerah pantai benua Amerika. Nah, bangsa Eropa yang dimaksud itu namanya adalah bangsa Nur, atau lebih dikenal dengan sebutan bangsa Viking ya. Nah, ini dia. Nah, jadi cuman nanti bangsa Viking atau bangsa Nur ini mereka tidak atau belum mampu mengolah yang namanya daratan, artinya kehidupan mereka masih cenderung di laut begitu ya. Nah ya. Nah, kemudian kita lihat setelah nanti perjanjian Tordesillas. Jadi perjanjian Tordesillas ini kan perjanjian antara Spanyol dan Portugis, yang mana mereka membagi rute penjelajahan samudera ya. Nah, Columbus itu nanti berlayar ke arah barat ya untuk mencari dan menemukan sumber rempah-rempah di dunia timur. Nah, perjalanan Columbus ini sampai ke Kepulauan Bahana, Kuba, Santo Domingo ya. Nah, jadi keberhasilannya diikuti oleh orang-orang Spanyol dan Portugal ya yang datang ke Amerika, sehingga daerah Amerika Tengah dan Selatan menjadi daerah jajahan bangsa Spanyol dan Portugal ya. Nah, ya. Nah, jadi Portugal hanya mempunyai daerah jajahan di Brazil begitu. Nah, kemudian sementara itu sejak abad ke-17 daerah Amerika Utara menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa lain. Nah, jadi Amerika Utara itu selalu rebutan dari yang pertama nanti ada Prancis, kemudian Inggris dan juga Belanda ya. Nah, selanjutnya pada tahun 1903 Samuel de Champlain itu menduduki Kanada ya. Kemudian tahun 1682 La Salle itu menduduki daerah Sungai Mississippi, dan selanjutnya ya, boleh kalian baca. Kita lihat Belanda juga pernah ya melakukan pendudukan misalnya di Sungai Hudson ya. Nah, pada tahun 1674 Inggris berhasil merebut New Amsterdam ya, dan kemudian itu mengganti namanya menjadi New York. Nah, pada perang 7 tahun ya antara Inggris dan Prancis, Inggris berhasil merebut daerah yang dikuasai Prancis ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu apa sih faktor utama penyebab terjadinya revolusi Amerika itu. Nah, di sini saya sudah susun ya faktor penyebabnya. Yang pertama itu timbul paham kebebasan dalam bidang politik ya. Nah, kemudian yang kedua timbul paham kebebasan dalam bidang perdagangan, dan yang ketiga itu pemungutan pajak yang tinggi, pajak yang dituangkan dalam revenue ACT and billeting ya. Nah, jadi ini menyebabkan kehidupan rakyat Amerika Selatan nanti sangat sengsara ya. Nah, jadi pelaksanaan ini sangat ditentang lah oleh Samuel Adams pada saat itu dengan semboyan no taxes
without representation ya. Nah, tak akan ada pajak tanpa ada perwakilan di parlemen. Artinya nanti para koloni ini memperjuangkan supaya mereka memiliki wakil di parlemen di Inggris pada saat itu ya. Namun mereka ditolak. Nah, inilah penyebabnya. Kemudian yang keempat, adanya peristiwa Boston Tea Party. Artinya ini adalah adanya pembongkaran teh yang ada pada kapal milik Inggris di pelabuhan Boston yang dilakukan oleh orang-orang koloni ya. Nah, begitu. Kita lanjut. Nah, sebenarnya lebih ditujukan untuk menentang kekerasan Inggris pada kaum kolonis ya. Nah, jadi pertempuran semula itu terjadi di Lexington ya, dan kemudian berlanjut ke daerah Boston. Nah, kedudukan Inggris semakin terdesak menghadapi pejuang-pejuang Amerika Serikat. Akhirnya nanti Inggris terpaksa meminta bantuan kepada koloninya di Kanada ya. Nah, kemudian semakin melemahkan kedudukan Inggris yang juga sedang berperang dengan Spanyol di Eropa ya. Nah, jadi berkat tulisan Thomas Paine nanti yang berjudul Common Sense ya, artinya pikiran umum, tahun 1776, itu menyebabkan rakyat Amerika Serikat semakin sadar atas situasi negara dan berusaha untuk mengubah sifat perjuangannya. Nah, ternyata perjuangan rakyat Amerika Serikat ini mencapai hasil yang gemilang ya nak ya. Nah, ini dia. Jadi tepatnya pada 4 Juli 1776 diadakan Declaration of Independence yang selain ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat ya nak ya, Independence Day. Nah, inilah yang diperingati sampai sekarang di Amerika Serikat ya nak ya, hari kemerdekaan mereka. Nah, pada waktu itu disetujui adanya Article of Confederate ya, sehingga terbentuklah USA, United States of America. Nah, dalam menghadapi Inggris, Amerika Serikat itu dibantu oleh Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette dan juga oleh Spanyol nakku ya. Kemudian kita lanjut. Akhirnya Inggris dipimpin Jenderal Cornwallis bersama 7.000 orang tentaranya menyerahkan diri kepada George Washington dan Lafayette di kota Yorktown ya, tahun 1783. Nah, seperti itu. Dan pada perjanjian Paris, Inggris dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan tujuan agar kemerdekaan Amerika Serikat dapat diakui secara sah oleh negara-negara di dunia begitu. Nah, kemudian kita lihat perkembangan Amerika Serikat nanti setelah mencapai kemerdekaannya ya. Nah, jadi pada awalnya itu nanti Declaration of Independence itu ditandatangani hanya 13 negara bagian ya. Namun dalam perkembangannya hingga saat ini Amerika Serikat itu kita kenal memiliki 50 negara bagian ya. Nah, kenapa ya kok bisa seperti itu banyaknya? Nah, adapun proses yang dilakukan, yang pertama melakukan ekspansi, artinya melakukan perluasan wilayah ya. Nah, kemudian juga memberikan perlindungan bagi negara-negara lain ya. Kemudian pembelian wilayah karena alasan politik ya. Nah, itu dia caranya sampai memiliki 50 negara bagian. Kemudian pada tahun 1778 Undang-Undang Negara Amerika Serikat itu disahkan dan wajib ditaati seluruh negara bagian maupun pemerintah pusat. Yang pertama, urusan dalam negeri itu diselesaikan oleh negara bagian masing-masing. Kemudian urusan luar negeri diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat terdiri dari presiden dan kongres ya. Nah, presiden ini dipilih ya melalui pemilu oleh rakyat secara langsung dengan jabatan selama 4 tahun. Kemudian presiden dibantu menteri-menteri menjalankan tugasnya ya. Nah, itu dia. Kemudian kita sedikit bahas di Amerika ya. Di Amerika itu nanti lembaga tertinggi negaranya disebut istilah kongres ya. Nah, kemudian kongres ini terdiri atas dua, ada senat, ada House of Representative atau DPR lah ya. Nah, kemudian senat ini apa? Senat ini nanti perwakilan dari negara-negara bagian ya. Nah, yang diwakili oleh 2 orang ya. Kemudian House of Representative ini sebagai wakil atas sejumlah penduduk ya nak ya. Nah, jadi dalam sistem kongres tersebut akhirnya nanti George Washington itu terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama ya. Oke. Nah, sedikit kita bahas mengenai perang saudara. Jadi setelah perkembangannya nanti ternyata Amerika itu mengalami yang namanya perang saudara ya. Nah, faktor penyebab terjadinya perang saudara itu yang pertama adanya perbedaan antara pihak
atau blok utara dengan selatan ya. Nah, seperti apa perbedaannya di bidang apa saja? Nah, coba ini dia. Jadi kalau Amerika bagian utara itu nanti kan tadi di awal ada 13 negara bagian. Nah, jadi bagian utara ini nanti ada 4 negara bagian, bagian selatan ada 9 negara bagian. Nah, seperti apa perbedaannya? Ini dia. Tokoh daripada blok utara Alexander Hamilton, sementara selatan itu Thomas Jefferson ya. Nah, di bidang ekonomi juga mereka berbeda, jauh lebih maju yang namanya utara ya, bergerak di bidang industri. Sementara selatan itu masih agraris ya. Nah, kemudian tidak memerlukan budak kalau bagian utara ya. Sementara selatan itu memerlukan budak ya, kerja keras. Nah, kemudian di utara itu didominasi oleh Partai Republik dan selatan itu Partai Demokrat. Nah, kemudian yang utara itu demokratis, sementara yang selatan itu aristokratis. Nah, kemudian penyebab yang kedua terpilihnya Abraham Lincoln, yang mana ya Abraham Lincoln ini terpilih sebagai presiden ya dari Partai Republik, yang mana dikenal nanti seorang yang sangat anti dengan perbudakan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, Amerika Serikat bagian selatan ingin memisahkan diri dengan membentuk Confederate States of America. Nah, inilah dia perbedaan-perbedaan yang membuat mereka atau Amerika Serikat ini terjadi perang saudara ya anakku ya. Kemudian apa sih dampak revolusi Amerika itu? Nah, kita lihat. Yang pertama, tersebarnya paham kebebasan dan kemerdekaan baik itu di Eropa maupun di seluruh dunia ya. Nah, kemudian yang kedua menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis ya. Kemudian yang ketiga memberi itu inspirasi timbulnya perang kemerdekaan negara-negara Amerika Latin untuk menentang penjajahan Spanyol dan Portugis. Nah, yang keempat, Declaration of Independence tahun 1776 yang di dalamnya berisi human right. Ini menjadi dasar tentang pernyataan hak asasi manusia dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu dia dampaknya secara umum terhadap dunia internasional. Nah, kita lihat dampak bagi Indonesia ya. Nah, jadi ternyata revolusi Amerika ini membawa dampak juga kepada perjuangan kita. Misalnya ini dia nanti ya, Declaration of Independence ini Amerika Serikat itu berisi pengakuan hak-hak asasi manusia, itu ditambah pernyataan Presiden Woodrow Wilson tentang penentuan nasib sendiri nantinya ya. Nah, misalnya yang pertama itu mempengaruhi perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia ya. Itu terbukti dengan adanya Perhimpunan Indonesia mencantumkan azasnya mengusahakan suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia. Kemudian itu mempengaruhi nanti penyusunan teks proklamasi Indonesia dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaan alinea pertama ya. Nah, di situ cukup jelas ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu hubungannya. Kemudian ketiga, langkah-langkah untuk mempertahankan kemerdekaan Amerika yang dilakukan melalui perjuangan fisik dan diplomasi nantinya untuk mempertahankan kemerdekaan kita nanti. Misalnya melalui konfrontasi fisik, itulah perang kemerdekaan ya yang kita maksud, dan juga diplomasi negara-negara Timur Tengah yang dipimpin oleh H. Agus Salim. Itu dia dampaknya kepada Indonesia ya. Nah, sampai di situ materi saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti di materi selanjutnya. Kita akan membahas revolusi Cina dan juga revolusi Rusia ya. Salam dari Sir Alfred.